Saya ditanya ini soal pidato Giring saat, memperingati 7 tahun PSI kemarin itu. Dia pidato, berapi-api, ngegas gitu ya, teriak-teriak, "Kita tidak ingin negara ini dipimpin oleh pembohong, negara ini akan suram," katanya kan. Lalu ada yang ketawa di sana. Siapa yang ketawa di sana? Yang ketawa di sana Jokowi, ya kan. Jadi saya coba baca-baca, beberapa sumber ya, soal mikro ekspresi ya. Jadi mikro ekspresi itu ya semacam ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang bagaimana ini garis muka atau ekspresi seseorang itu ketika mendapat pujian, cacian, dan apa sesungguhnya yang ada dalam hati dan otaknya dengan ekspresi yang dia tampilkan itu. Nah, ketika Giring menyampaikan itu, pidatonya yang berapi-api yang arahnya jelas ya ke Anies Baswedan karena di September lalu dia juga sudah pernah menyampaikan bahwa Anies pembohong katanya kan, juga diupload di akun Twitternya PSI. Lalu Jokowi ketawa di sana. Jadi banyak yang bertanya-tanya. Jadi secara ekspresif itu Jokowi menandakan atau menunjukkan ekspresi yang sumringah ya, bahagia begitu kan dengan pujian-pujian yang dilontarkan oleh Ketua Umum PSI ini, Giring Niji ini. Lalu tentu banyak pihak juga yang tidak senang ya dan kontra. Namun ini ada yang detail ini menyikapi soal ekspresi Jokowi ketika Giring berpidato itu. Akan aneh ya, ada orang yang melakukan semacam fitnah ya, kalau saya katakan itu fitnah ya, karena dia hanya melontarkan pernyataan yang dasar dan buktinya juga tidak ada. Bohongnya si Anies Baswedan itu di mana ya kan? Kemudian negara ini akan suramnya seperti apa? Apakah 7 tahun ini kurang suram buat si Giring Niji itu ya? Nah, jadi netizen tidak tidak berhenti sampai di sana ternyata. Mulai menelusuri latar belakang Giring Niji ini siapa dia. Ternyata dia mahasiswa DO di Universitas Paramadina, di mana eh, Dr. Anies Baswedan ini pernah menjadi rektornya ya. Dan saya ingat itu, Pak Anies ini di usia 38 tahun, dia diangkat jadi rektor termuda itu di Indonesia ketika itu. Dia rektor di Paramadina. Ingat betul saya. Jadi ternyata mungkin ada dendam pribadi barangkali ya, Giring Niji dengan Pak Anies Baswedan ini. Saya tidak bilang Anies Baswedannya ya. Hanya kita ulas soal ekspresi Jokowinya tadi. Sesuatu hal yang aneh ya, dan tidak biasa ketika dalam satu forum yang resmi begitu ya, forum yang besar dihadiri oleh kepala negara, ada yang mencak-mencak, ya lebih kurang sedikit ya mencaci maki, tapi dengan narasi yang dibuat seolah-olah orasi begitu ya. Lalu dia ketawa-ketawa ini presiden ini, ya kan aneh. Dan bukan kali ini saja, ada banyak kesempatan itu Jokowi itu kan memang suka tertawa ya, dia mentertawakan ya penderitaan rakyatnya sebetulnya. Jadi bahagia dia dengan situasi negara seperti sekarang ini. Jadi kalau ada netizen yang bertanya ya, kalau saya pikir orang yang teriak-teriak di podium yang mengatakan Anies Baswedan bohong dengan orang yang tertawa ketika kalimat itu dilontarkan kan sama-sama tidak jelas sekolahnya ya kan. Yang satu di DO, yang satu tidak jelas entah ia tamat UGM dia, entah tidak. Ya kan? Kan sudah pernah diselidik ya dan itu belum diuji dia secara akademis. Apa yang ditulis oleh Bambang Tri. Saya ingat itu tulisan Bambang Tri Jokowi undercover-nya itu walaupun dibuat secara sporadis, serabutan ya, tidak terkesan akademis, tapi eh, data-data yang dia ungkap ya cukup bisa dipertanggungjawabkan. Ya, soal ijazah Jokowi yang aneh ya, ijazah SMP-nya aneh, ijazah SMA-nya aneh, lalu kemudian sering disindir juga oleh Roy Suryo, ya, yang juga alumni UGM ya, kok tidak pernah ketemu dengan seniornya itu ya kan, tidak pernah ada pertemuan antar alumni begitu kan, mustahil ya, perguruan tinggi sebesar UGM, tidak ada reuni alumninya. Kita yang di pelosok saja di daerah, nah, hanya sekolah di sekolah tinggi negeri ya kan, ya kita masih ketemu dengan alumni-alumni yang 20 tahun di atas kita, yang 15 tahun di atas kita, 10 tahun di atas kita. Jadi artinya kita waktu masuk kuliah, mereka sudah bekerja ya, sudah berumah tangga, sudah keliling Indonesia, sudah bertebaran. Nah, aneh ya kalau di UGM tidak ada pertemuan alumni. Jadi kesimpulannya, ini dua orang sakit jiwa. Yang mengatakan orang lain bohong, sementara yang berbohong itu ada di depannya ya kan. Lalu dia ketawa kan ketika dikatakan itu artinya ya dua-duanya orang sakit jiwa, orang ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa atau kelainan mental. Nah, yang dia ketawakan apa? Sementara yang berbohong dia SMK-nya tidak ada. Uang yang di kantongnya 11.000 triliun itu tidak ada sampai sekarang ya kan. Janji tidak ada impor ternyata banyak impornya.
Lalu apa yang dia ketawakan oleh Pak Jokowi itu kan? Lalu kalau kemudian netizen bereaksi ya, mencari latar belakang siapa Niji ini, apakah sekolahnya selesai atau tidak ya kan, termasuk itu Ferdinand Huta Hayan ya, SMA lu di mana ya kan, ditanya oleh Ges Khalifah ya kan, yang viral sampai sekarang ya, menjadi ikon ya, karena dia sok tahu dengan DKI itu kan, seperti itu. Kita di daerah ini jadi pengamat saja lah, jangan sok tahu dengan DKI itu. Yang paling tahu dengan DKI itu ya teman-teman orang Banten ya, orang Bekasi ya, sebelum apa ibu kota apa Banten itu jadi satu provinsi yang terpisah ya kan, dia kan separuh DKI, separuhnya masuk Jawa Barat ya kan, dipisah jadi satu provinsi Banten. Jadi itu teman-teman, ekspresi yang ditunjukkan Pak Jokowi itu menunjukkan dia mempunyai kelainan jiwa. Kalau saya baca dari keterangan ahli itu ya orang yang psiko ya, semacam orang psikopat, berbahaya ini. Dia tertawa tapi di belakangnya bodoh kacaki.